Membunuh seseorang sudah menjadi kejahatan luar biasa, apalagi kalau korbannya banyak dan semua pembunuhan itu dilakukan dengan rencana matang. Di Indonesia dan mayoritas negara dunia, seorang pembunuh berantai atau serial killer diganjar dengan hukuman mati atau setidaknya hukuman penjara seumur hidup. Nyatanya, pembunuh berantai tidak hanya ada di masa sekarang, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, ada banyak pembunuhan berantai yang berkeliaran, salah satunya adalah Elizabeth Bathory. Dan siapa dia? Hai semuanya, apa kabar? Ku harap baik-baik saja. Elizabeth Bathory adalah salah seorang bangsawan Eropa yang melegenda dan banyak diperbincangkan, bahkan sampai sekarang. Tapi sayang, yang membuat namanya melegenda bukanlah karena kebaikan, melainkan karena aksi dan perbuatan sadisnya yang sangat kejam. Lahir sebagai keturunan bangsawan dari kerajaan Hungaria pada tahun 1560, Lady Elizabeth Bathory mendapat sejumlah keistimewaan dalam hal pendidikan dan peringkat sosial yang tinggi. Nahas, ia menderita kejang yang mungkin merupakan epilepsi. Melalui penyakitnya inilah, Lady Elizabeth Bathory pertama kali diperkenalkan dengan hal aneh dan tidak wajar. Seorang penulis akademis dengan fokus sejarah, Greg Bayer mencatat, Lady Elizabeth Bathory diharuskan makan darah dan potongan tengkorak dari orang yang tidak menderita, yang saat itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakitnya. Meskipun tidak ada bukti kuat untuk itu, Bayer menyebut kisah masa kecil Lady Elizabeth Bathory menggambarkan dia diperkenalkan pada kekerasan dan kekejaman oleh keluarganya sendiri. Bathory lahir di Nyírbátor, Hongaria, pada tanggal 7 Agustus tahun 1560. Pada usia 11 tahun, Bathory yang dianggap sebagai gadis cantik dan terpelajar bertunangan dengan Count Ferenc Nadasdy. Beberapa kisah hidupnya termasuk dia melahirkan anak haram, ayah dari pria lain, sebelum menikah. Bathory yang berusia 15 tahun menikahi Nadasdy pada tanggal 8 Mei tahun 1575. Anak pertama pasangan itu lahir 10 tahun kemudian, pada 1585. Bathory melahirkan 5 anak, 2 meninggal saat masih bayi, tetapi 2 putri dan seorang putra selamat. Karena suaminya adalah seorang tentara yang sering pergi berperang melawan Turki Ottoman, pasangan itu menghabiskan sebagian besar pernikahan mereka secara terpisah. Namun, dia mungkin telah mengajarinya teknik penyiksaan saat mereka bersama. Setelah Nadasdy meninggal pada Januari tahun 1604, Bathory mengambil alih perkebunannya yang luas. Bathory dituduh melakukan serangkaian kejahatan terhadap pelayan wanita dan wanita bangsawan kecil yang datang kepadanya untuk pelatihan dan pendidikan. Sebagian besar dugaan penyerangan dan pembunuhannya terjadi setelah dia menjadi janda pada tahun 1604. Beberapa korban Bathory ditutupi dengan madu dan ditinggalkan di luar untuk dimakan serangga. Selama musim dingin, wanita muda mungkin ditelanjangi dan dipaksa mandi es yang mematikan. Bathory terkadang menyiksa gadis-gadis dengan menusukkan jarum ke jari mereka, memotong hidung atau bibir mereka atau mencambuk mereka dengan jelatang yang menyengat. Dia akan menggigit bahu dan dada, serta membakar daging, termasuk alat kelamin, dari beberapa korban. Sifat intim dari serangan Bathory menunjukkan adanya motivasi seksual, meskipun tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apa yang mendorongnya untuk bertindak. Penggambaran Bathory sering menyebutkan dia mandi dengan darah korban perawan dalam upaya untuk merebut kembali masa mudanya yang hilang. Namun, tindakan bejat ini tidak didukung oleh laporan saksi kontemporer, yang sebaliknya tidak menghindar dari gore. Pemandian darah Bathory pertama kali disebutkan 100 tahun setelah kematiannya dan dengan demikian tampaknya merupakan penemuan. Pada tanggal 29 Desember tahun 1610, Pangeran Georgi Thurzo, yang mengawasi urusan peradilan sebagai penguasa Palatin Hongaria, tiba di Kastil Bathory Kastis untuk menyelidiki dugaan kejahatan Countess terhadap wanita kelahiran bangsawan. Penganiayaan apapun terhadap pelayan tidak menjadi perhatian pihak berwenang.
Dia dilaporkan mengejutkan Batory di tengah menyiksa korban dan sebagai tanggapan segera memenjarakannya di rumahnya. Statusnya yang tinggi berarti dia tidak akan dipenjara sebagai penjahat biasa. 4 pelayan Batory, 3 perempuan dan 1 laki-laki, kemudian ditangkap, diinterogasi, dan disiksa. Proses pengadilan mereka dimulai awal Januari tahun 1611. Para pelayan ini menyangkal kesalahan mereka dalam pembunuhan tetapi mengaku mengubur banyak korban, meskipun jumlah dalam catatan mereka bervariasi antara 36 dan 51. Selain menyalahkan majikan mereka dan satu sama lain, mereka juga melibatkan almarhum pelayan, Darfulia, yang pernah melayani sebagai pembantu dan pengasuh. 2 wanita dan pelayan laki-laki dijatuhi hukuman mati, yang dilakukan dengan cepat. Yang keempat terhindar dari eksekusi segera, apa yang terjadi padanya sesudahnya tidak diketahui. Wanita lain, yang konon menggunakan sihir untuk membantu Batory, juga segera terbunuh. Setelah eksekusi ini, Turzo terus menyelidiki sang Countess. Seorang saksi menyatakan bahwa Batory sendiri telah mendaftarkan 650 korban di surat-suratnya, meskipun jumlah korban bervariasi dalam kesaksian lain dan jumlah pasti kematian Countess masih belum diketahui. Bukti yang dikumpulkan Turzo juga mencakup 289 keterangan saksi. Sebagai anggota keluarga yang kuat, Batory tidak diadili. Sebaliknya, dia diisolasi, mungkin dikurung, di Castle Kahtis, di mana dia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1614. Karena dia tidak dihukum karena kejahatan, kepemilikan Batory diteruskan ke anggota keluarga alih-alih disita. Bukti terhadap Batory memiliki kekurangan. Dari 289 saksi, lebih dari 250 memberikan informasi dari desas-desus atau tidak ada informasi sama sekali. Kesaksian bahwa Batory telah mendaftarkan 650 korban adalah akun kedua dari apa yang telah ditemukan oleh pejabat pengadilan, namun pejabat yang seharusnya melihat informasi ini tidak bersaksi. Banyak saksi yang menentang Batory terikat pada Turzo, yang mengawasi seluruh penyelidikan. Dan fakta bahwa para pelayan Batory disiksa membuat pengakuan mereka tidak dapat diandalkan. Mengapa Batory tunduk pada intrik luar? Penjara memungkinkan anggota keluarga untuk mengambil kendali atas harta janda yang berkuasa. Menantu laki-lakinya tahu sebelumnya bahwa dia akan ditangkap. Pengadilan Habsburg berutang uang padanya yang tidak ingin mereka bayar. Dan dukungan Batory untuk keponakannya Pangeran Gabor Batory dari Transilvania, yang berkonflik dengan penguasa Habsburg, berpotensi menempatkannya dalam bahaya. Pendeta menulis surat yang membahas tentang kekejaman yang berlebihan yang diperlihatkan oleh Batory dan suaminya terhadap para pelayan mereka. Kesaksian melawan Batory dapat mencakup kisah nyata tentang betapa kasarnya dia bertindak dengan kelas bawah. Tindakan seperti itu tidak ilegal pada saat itu. Batory hanya dihukum karena korbannya dikatakan termasuk wanita bangsawan, tetapi masih akan membuat Batory bertanggung jawab atas banyak nyawa yang hancur. Tubuh Batory yang berusia 54 tahun ditemukan pada tanggal 21 Agustus tahun 1614 di Castle Kahtis terletak di Slovakia saat ini tempat dia dipenjara sejak 1610. Dia awalnya dimakamkan di ruang bawah tanah di tanah miliknya, tapi tubuhnya kemungkinan dipindahkan sesudahnya.